Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal objektif matematika untuk SMA atau MA kelas 11. Ini ada di halaman 216, yaitu mengenai barisan aritmatika. Oke, langsung ke soal nomor 1. Di sini suku ke-15 dari barisan aritmatika 70, 61, 52, dan seterusnya. U15-nya berapa? Berarti U15 itu rumusnya adalah A tambah, di sininya 15 kurangi 1 kali beda. Di sini A-nya adalah suku pertama yaitu 70, ditambah 15 kurangi 1 yaitu 14, kali bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 61 dikurangi U1-nya 70. Hasilnya adalah negatif 9. Jadi di sini 14 kali negatif 9. 70-nya kita tulis terlebih dahulu. Di sini berarti negatif 126. Lalu kita jumlahkan 70 tambah negatif 126 yaitu negatif 56. Jadi suku ke-15-nya adalah negatif 56. Oke, soal berikutnya. Di sini soal nomor 7, diketahui barisan aritmatika. Ini 1/2, 5/6, 7/6, dan seterusnya sampai 21/2. Diketahui UN-nya adalah 21/2, yang ditanyakan adalah nilai N yang memenuhi adalah. Oke, di sini langsung saja UN itu rumusnya adalah A tambah N min 1 kali B. Nah, yang diketahuinya UN, artinya si UN ini sudah kita ketahui, berarti 21/2 sama dengan A-nya adalah 1/2 ditambah, karena yang kita cari adalah N-nya, berarti N min 1 dikali bedanya itu bisa kita cari dengan U2 min U1, atau lebih memudahkan kita gunakan U3 dikurangi U2, yaitu 7/6 dikurangi 5/6. Hasilnya adalah 2/6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Di sini kita kalikan dengan 1/3. Hasilnya 21/2 ini 1/2, kemudian 1/3-nya kita kalikan ke dalam, jadi 1/3 N, kemudian 1/3 kali negatif 1 yaitu negatif 1/3. Kemudian di sini kita tulis dulu. Nah, ini 1/2 dikurangi 1/3. Caranya seperti ini. Ini kalikannya 1 kali 3, 3. Kemudian 2 kali 1, 2 per-nya per 6. Yaitu 1/6. Jadi di sini 1/6 ditambah 1/3 N. Lalu 1/6-nya kita simpan di sebelah kiri. Jadi 21/2 dikurangi 1/6 sama dengan 1/3 N. Nah, di sini berarti 21/2 dikurangi 1/6. Ini 21-nya kita kalikan 6. Hasilnya adalah 126. Kemudian 2 kali 1 yaitu 2, per-nya 2 kali 6, 12. Hasilnya adalah 124/12. Jadi 124/12 sama dengan 1/3 N. Nah, ini 3-nya bisa kita alihkan ke sini menjadi 124 kali 3/12 sama dengan N. Ini bisa kita bagi. Sini 1, ini 4. 124 dibagi 4 yaitu 31. Jadi N-nya adalah 31, yang D. Nah, sekarang soal nomor 8. Jika pada suatu barisan aritmatika memiliki U5 dan U25 berturut-turut 4 dan 14. Berarti ini adalah U5, ini U25. U5 sama dengan 4, U25-nya sama dengan 14. Yang ditanyakan adalah U21. Nah, ini untuk memudahkan kita tulis dulu yang U25-nya. U25 ini caranya tinggal kita turunkan B-nya 1. Jadi A tambah 24B.
ini sama dengan 14. Kemudian untuk U5 pun dia rumusnya A tambah 4B sama dengan 4. Tinggal kita kurangi saja karena A-nya sudah sama. A kurangi A hasilnya 0, kemudian 24B dikurangi 4B hasilnya adalah 20B, lalu 14 dikurangi 4 yaitu 10. Sehingga didapat B-nya adalah 10/20 atau 1/2. Setelah menemukan nilai B, lalu kita akan mencari nilai A dengan cara substitusi. Berarti A kita masukkan ke yang bawah. A ditambah 4B sama dengan 4. A tambah 4, B-nya kita ganti dengan 1/2. Ini sama dengan 4. Ini bisa kita bagi. 4 bagi 2 yaitu 2. Jadi A tambah 2 sama dengan 4. A-nya sama dengan 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 yaitu 2. Ketemulah bahwa nilai A-nya 2, B-nya 1/2, lalu kita akan mencari U21, ini sebelah sini ya. U21 rumusnya adalah A tambah 20B. Nah, di sini A-nya sudah ada yaitu 2 ditambah 20 kali bedanya yaitu setengah. Berarti ini tinggal kita bagi, hasilnya adalah 10. 10 tambah 2 yaitu 12. Jadi U21-nya yaitu 12. Soal berikutnya, diketahui suatu barisan aritmatika mempunyai suku ke-7, berarti di sini U7, dan suku ke-13, berarti U13. Ini berturut-turut 31 dan 55. Suku ke-33, berarti ini sama kayak soal tadi, kita akan mencari suku ke-33-nya. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yang U-nya lebih banyak, berarti U13. U13 itu rumusnya adalah A tambah 12B sama dengan 55. Kemudian U7-nya ini sama dengan A ditambah 6B sama dengan 31. Tinggal kita kurangi karena nilai A-nya sudah sama. 12B dikurangi 6B yaitu 6B sama dengan 55 dikurangi 31, ini 4, di sini 2. Maka B-nya adalah 4. Setelah menemukan nilai B, lalu kita akan mencari nilai A. Kita masukkan ke sini ya. Jadi A tambah 6B sama dengan 31. A ditambah 6, B-nya adalah 4. Ini sama dengan 31. Lalu A tambah 24 sama dengan 31. Maka A-nya sama dengan 31 dikurangi 24. A sama dengan 7. Nah, setelah menemukan nilai A dan B, lalu kita akan mencari nilai U33. U33 yaitu A ditambah 32B. A-nya adalah 7, kemudian 32 kita kalikan dengan 4. Hasilnya 7 ditambah ini 8, 12, 128. Maka hasil akhirnya ini ya, 7 tambah 128, 135. Yang C. Soal berikutnya, diketahui 2x, 4x plus 1, dan 14 merupakan 3 suku pertama suatu barisan aritmatika. Berarti di sini ini adalah U1, ini U2, dan di sini U3. Yang ditanyakan adalah U10-nya berapa. Jadi di sini kita cari nilai B-nya terlebih dahulu. Jadi B1 itu kan pasti dia sama dengan B2. Ini ya, pasti bedanya tuh sama. Gitu. Jadi kita cari nih B1-nya. Kita cari dengan U2 dikurangi U1. Kemudian B2-nya kita cari dengan U3 dikurangi U2. U2 sama dengan 4x plus 1 dikurangi U1-nya 2x. Ini hasilnya adalah 4x dikurangi 2x yaitu 2x tambah 1. Kemudian B2-nya U3. U3-nya adalah 14 dikurangi U2. 4x plus 1. Ini sama dengan 14 dikurangi 1 yaitu 13. Ini min 4x. Kemudian tadi B1 sama dengan B2, berarti 2x plus 1 sama dengan 13 min 4x.
2x, ini min 4-nya kita pindahkan, plus 4x sama dengan 13, satunya pun kita pindahkan jadi min 1. Sini 6x sama dengan 12, maka x-nya adalah 2. Lalu kita masukkan, kalau misalkan dia 2x berarti 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 4x plus 1 berarti di sini 4 dikali 2 tambah 1, yaitu 8 tambah 1 9. Lalu untuk yang U3-nya yaitu 14. Jadi barisannya seperti ini. Nah, diketahui A-nya 4, maka bedanya 9 kurangi 4 yaitu 5. A sama dengan 4, bedanya sama dengan 5. Lalu kita masukkan untuk mencari U10. U10 sama dengan A ditambah 9B. A-nya adalah 4 ditambah 9 kali bedanya adalah 5. Yaitu 4 tambah 45. Hasil akhirnya adalah 49. Yang C. Soal berikutnya, di sini ada bilangan 4x, y, 14,5 dan r. Ini katanya membentuk barisan aritmatika. Yang ditanyakan adalah nilai r. R itu misalkan di sini adalah U1, ini U2, U3, U4, maka R-nya adalah U5. Nah, sedangkan yang diketahuinya adalah U1 atau A-nya adalah 4, kemudian U4-nya 14, 1/2. Nah, yang akan ditanyakan adalah U5. Ini gunakan substitusi saja. Jadi U4 itu rumusnya adalah A tambah 3B. A-nya adalah 4, 3 bedanya kita belum tahu, kita tulis saja. Lalu ini hasilnya adalah 14,5 atau 14,5 itu 28/29/2 ya. Seperti ini. Jadi 29/2 dikurangi 4 sama dengan 3B. Nah, ini langsung kita kalikan, berarti 29 dikurangi 8/2 hasilnya adalah 3B. Nah, ini berarti 21/2 sama dengan 3B. Maka B-nya adalah 21 ini 2-nya kali 3 jadi 6. Setelah menemukan nilai B, kemudian ini bisa disederhanakan ya. Dibagi 3 bagi 3 hasilnya adalah 7/2. Ini sama dengan B. Lalu kita mencari U5. U5 ini rumusnya adalah A tambah 4B. Jadi A-nya tadi 4 ditambah 4 kali bedanya adalah 7/2. Ini bisa kita bagi, hasilnya adalah 2. Jadi 4 tambah 2 kali 7, 14. Hasil akhirnya adalah 18. Yang D. Soal nomor 12, diketahui barisan aritmatikanya 16, 30, 44. Yang ditanyakan adalah nilai U20 dikurangi U10. Ini langsung saja ke U20 dikurangi U10. U20 rumusnya adalah A ditambah 19B. Kemudian kita kurangi dengan U10. A tambah 9B. Kita kurangin ya. A dikurangi A0. Kemudian 19B dikurangi 9B yaitu 10B. Maka U20 dikurangi U10, kita cari nilai B-nya terlebih dahulu. Di sini A-nya 16. Kemudian bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 30, U1-nya 16. Hasilnya adalah 14. Jadi 10 dikali 14 yaitu 140. Yang D. Soal berikutnya diberikan barisan bilangan 550, 505, 460, 415. Bilangan pertama pada suku yang bernilai negatif adalah, ini semakin sukunya bertambah maka nilainya akan semakin kecil ya. Nah, berarti di sini kita tulis UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, si UN yang negatif, misalkan UN-nya itu negatif P. Jadi ini negatif P pertamanya berapa? Kita cek.
UN-nya belum, langsung kita tulis negatif P. Kemudian A-nya 550 tambah N min 1 dikali bedanya itu 505 dikurangi 550, yaitu negatif 45. Berarti ini kita kalikan dengan negatif 45. Hasilnya 550 ditambah negatif 45N, ini ya, terus plus 45 sama dengan negatif P. Oke, ini kita jumlahkan berarti 595. Ini min P-nya kita pindahkan jadi plus P, kemudian min 45N-nya kita pindahkan juga jadi 45N. Nah, mencari N berarti 595 tambah P per 45. Nah, kita cari 595 ditambah berapa yang bisa dibagi 45. Maka hasilnya adalah 630. 630 kalau kita kurangi dengan 595 jadi 35. Ini kan P. Berarti kalau dia min P jadi negatif 35. Jawabannya yang E. Soal berikutnya. Diberikan barisan bilangan turun negatif 2, negatif 8, negatif 14, negatif 20. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah. Ini nyari UN-nya ya. UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Di sini A-nya negatif 2 ditambah N dikurangi 1. Bedanya adalah di sini negatif 8 dikurangi negatif 2, yaitu negatif 6. Berarti ini kita kalikan dengan negatif 6. Jadi negatif 2 plus negatif 6N, kemudian tambah 6. Ini negatif 2 tambah 6 yaitu 4. Ini kita kalikan jadi negatif 6N. Ternyata di PG-nya tidak ada. Gimana caranya kita mau mengetahui bahwa 4 min 6N itu ada di PG? Kita cek salah satu atau semuanya kita cek. Misalkan kita mengecek mulai dari atas, berarti 4 ditambah 6. 6 kali N jadi 6N, kemudian 6 dikali min 5 min 30. Ini jadi hasilnya adalah min 26 plus 6N. Ini udah pasti salah ya, tidak sama dengan yang ini. Kemudian kita acak langsung ke yang E. Yang E itu 1 nih dikurangi 3 kali 2N berarti 6N, kemudian negatif 3 dikali negatif 1 yaitu plus 3. Berarti ini 1 tambah 3 4, nih min 6N. Ini sama ya. Jawabannya berarti yang E. Soal terakhir. Ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Jika luas segitiga tersebut sama dengan 486 satuan luas, keliling segitiga tersebut adalah. Ini untuk segitiga siku-siku. Berarti kita gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu yang terkecilnya adalah 3, 4, 5. Kita kasih X. Sini X, sini X. Jadi 3X, 4X, 5X. Kenapa 5X yang di sebelah sini? Karena dia sisi miring, pasti dia nilainya yang paling besar. Oke, untuk luas segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Jadi setengah, ini jika diperhatikan alasnya adalah 3X, kemudian tingginya adalah 4X. Ini boleh tertukar juga nggak apa-apa ya, nanti jawabannya tetap sama. Kemudian di sini setengah dikali 12X kuadrat. Ini bisa kita bagi jadi 6X kuadrat. Nah, 6X kuadrat sama dengan 486. Karena di sini sudah diketahui ya. Maka X kuadrat sama dengan 486 per 6. Yaitu 81. Ini X kuadratnya. Kalau mau mencari nilai X, maka si 81-nya kita akarkan. X-nya adalah 9. Lalu kita masukkan 3X sama dengan 3 kali
9, yaitu 27. Kemudian 4x nya 4 kali 9, ini 36. Lalu 5x nya 5 kali 9, yaitu 45. Jadi ini ya, sisi-sisinya itu 27, 36, dan 45. Kemudian kita akan mencari keliling ya. Kita akan mencari, sebentar, pertanyaannya yaitu mencari keliling segitiga. Keliling segitiga itu tinggal kita jumlahkan aja seluruh ininya, sisi-sisinya. Berarti A tambah B tambah C. A-nya adalah 27 ditambah 36 tambah 45. Ini hasilnya 13 tambah 5, 18, 1, 7, 8, 108 satuan yang B. Oke, untuk pembahasan barisan aritmatika saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.